Bupati Manokwari Selatan bertatap muka dengan manajer PLN Manokwari yang baru. Bertempat di ruang rapat Bupati Manokwari Selatan Selasa belum lama ini, manajer PLN Manokwari yang baru melakukan tatap muka dengan Bupati Manokwari Selatan yang dipandu oleh Sekda Kabupaten Manokwari Selatan. Beberapa hal yang disampaikan oleh Bupati maupun oleh manajer PLN Manokwari terkait jaringan listrik yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, serta beberapa kekurangan yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Melakukan audiensi ke pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan, dan kita bersyukur pagi hari ini Pak Bupati langsung yang menerima dan disertai dengan beberapa pimpinan OPD dan staf berkaitan dengan Kepala PLN mau menyampaikan rencana-rencana berkaitan dengan tugas-tugas PLN menyiapkan listrik di Kabupaten Manokwari Selatan, dan juga mereka mau menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kepemilikan tanah yang sudah digunakan. Dan sebelum waktu untuk PLN, Pak Bupati akan menyampaikan satu dua kata untuk menyambut kedatangan Bapak Ibu dan memberi pengantar untuk semua kita di pagi ini. Kepada Pak Bupati. Pertama-tama kami masyarakat dan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan mengucapkan selamat datang untuk pertama kali lakukan tatap muka dengan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan pada kesempatan ini. Untuk itu, pada kesempatan ini, terimalah salam hangat kami dari Manokwari Selatan. Hari ini Anda datang, tapi coklatnya belum jadi. Kalau coklatnya sudah jadi, kemarin saya datang cuma dikasih 3 batang, ya udah makan habis. Karena nonton Belanda, menang, makan semua habis. Kalau Belanda kalah, mungkin aku nggak makan. Uang fans berat untuk Belanda. Sehingga pada kesempatan ini, biasanya kalau datang kan dijemput dengan coklat, tapi karena memang pabrik pengolahannya ada, tapi listriknya, alirannya kurang. Jadi untuk itu kemarin kepala ketua koperasinya bilang coklat, enggak usah, nanti kita jelaskan kenapa nggak ada, karena aliran listriknya kurang dayanya. Jadi biar kalau dayanya tambah, nanti datang lagi dapat coklat asli batangan dari Malaysia. Nggak usah beli lagi di Mall Plaza Indonesia, nggak usah beli di Mall Manokwari. Kalau di Mall Manokwari harganya 120.000, tapi kalau di Plaza Indonesia 75.000. Tapi kalau langsung di pohon, harganya beda lagi. Begitu, selamat datang di Manokwari Selatan. Manokwari Selatan seperti ini, kabupaten baru berusia hampir 8 tahun, besok 9, tahun ini 9 tahun. Sehingga perkembangannya tidak begitu besar, disesuaikan dengan finansial yang diperoleh oleh Kabupaten Manokwari Selatan. Luas wilayah 1.800,22 km persegi. Jadi terdiri dari wilayah administrasi 6 distrik, untuk sementara 57 kampung. 6 distrik yang sudah dinyalai listrik, semuanya sudah lisdes, yaitu distrik Isim, Dataran Isim, terima kasih. Distrik Tauta sudah nyala, distrik Neneng sudah nyala, tapi ada beberapa kampung yang belum nyala. Ada yang lebih ini lagi belum nyala, Gunung Botak belum ada listriknya. Padahal ikonnya Mansel, ikonnya Trans Papua Barat ada di situ. Tidak kalah juga dengan Raja Ampat. Kalau listrik sudah ada di sana, otomatis ada beberapa sarana-prasarana infrastruktur yang akan dibangun untuk mendukung wisata di sana. Jadi itu sebagai gambaran. Memang ada beberapa hal yang nanti kita bicarakan, kita usulkan juga pada pertemuan ini, termasuk perkantoran baru Bupati
juga kita ada rencana usulkan, dan pasar beserta dengan Balai Diklat Provinsi yang ada di Orasbari, kantor DPR, jadi membutuhkan daya yang cukup besar. Dan ada beberapa kampung di Monuare juga. Terus rumah sakit, terima kasih, rumah sakit udah nyala. Rumah sakit udah nyala. Memang di kompleks rumah sakit itu ada beberapa fasilitas sarana prasarana, diantaranya kantor Samsat pun nanti ada, tentunya membutuhkan daya yang besar. Juga ada sekolah unggulan yang nanti akan dibangun di situ juga, sekolah asrama, membutuhkan daya juga. Tetapi juga di jalan bypass 2 jalur di belakang membutuhkan juga. Memang masyarakat sudah tanya-tanya, terus ada beberapa rumah pejabat juga yang nanti mau dibangun, itu juga membutuhkan daya listrik. Sehingga mungkin lewat kesempatan ini sharing informasi dan juga bisa menjadi masukan untuk menjadi program kerja daripada pihak PLN untuk jangka-jangka panjang atau jangka-jangka waktu yang akan datang, sehingga bisa mendukung pelayanan Indonesia terang yang sudah pernah dicanangkan di Papua Barat, di distrik Nenei pada saat itu. Saya wakil Bapak Gubernur mencanangkan, dan puji Tuhan sampai saat ini masih nyala. Saya pikir mati-mati itu biasa karena pengaruh alam. Kalau angin, pohon tumbang pasti kabel jatuh. Itu tidak bisa kita pungkiri. Dan juga ada hal-hal lain. Ada juga yang disengaja juga saya nggak tahu. Pernah dengar cerita masyarakat telepon ke PLN, dia salah telepon ke PDAM. Nah, terus dia tanya, ini PLN kah? Bukan, PDAM. Oh, sudah PDAM sama dengan PLN juga lama. Cerita gitu. Itu hari tantangan kecil itu merupakan satu motivasi untuk kita bekerja lebih baik, melakukan pelayanan. PLN juga adalah BUMN yang juga melakukan pelayanan untuk masyarakat. Pemerintah daerah juga adalah bagian daripada pengabdian kepada masyarakat, sehingga banyak hal yang masyarakat sering menyampaikan, mengadukan untuk kita sebagai pelaku pembangunan yang nantinya menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita di Sabah dan Sabang Satu Merauke, khususnya yang ada di Manokwari Raya, Provinsi Papua Barat, lebih khusus Kabupaten Manokwari Selatan. Pak Direktur, saya pernah bilang begini, kita ini kabupaten, tapi kita masih tergantung kepada SP4, SP1, SP2. Kan kantor cabangnya di sana ya. Jadi masa kabupaten harus dengar pada kecamatan lagi. Tapi itu wilayah pelayanan. Cuma kami berharap kalau boleh kantor KCP-nya Mansel, lahan kami sudah siapkan, ada. Lahan ada di bypass. Sampai yang punya lahan dia tanya-tanya, Bapak, saya jual, tapi kalau PLN nanti saya mau jual kembali lagi. Bapak Lambert Tusindo. Jadi kita cuma baru diminta, kita sudah siapkan lahannya. 2 hektar lahannya. 2 hektar. Jadi hibah dari pemerintah Mansel kepada PLN untuk sehingga pelayanan PLN ini listrik ini maksimal untuk masyarakat kita. Manokwari Selatan. Memang ada beberapa industri yang nanti mau masuk ya investasi sini, termasuk Baswara, dan ada beberapa coklat yang nanti mau ditingkatkan lagi. Terima kasih untuk Pak Bupati, kita sekalian beri aplaus untuk Pak Bupati. Selanjutnya waktu untuk Pak Kepala PLN. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak perkenalkan juga, mungkin bisa diperkenalkan rombongan
Baik, terima kasih. Tanpa membuang waktu, mungkin kami lanjutkan saja. Izin Pak Bupati, Pak Sekda, sekilas kami menyampaikan saja untuk supaya mungkin lebih mengenal lagi terkait dengan kami PLN, terutama dalam pelayanan kami di Manokwari Selatan. Baik, sebagaimana yang tertera di slide, inilah sistem pelayanan secara global di PLN UP3 Manokwari atau cabang Manokwari. Jadi memang kami di PLN Manokwari ini membawai 4 KCP atau 4 dari PLN 4 ULP rayon, ya. Jadi rayon Parafi, kemudian rayon Manokwari Kota, dan juga rayon Bintuni dan rayon ULP Wasio, ya. Rayon ini sama dengan ULP, ini layanan pelanggan. Di PLN ya pejabat baru naik baru nama, tapi ya kira-kira intinya seperti itu, ya. Oke, jadi mungkin saya lebih khusus ke Prafinya ya, yang memang membawai Manokwari Selatan dari sisi PLN-nya. Ya. Jadi untuk Prafi ini areal pelayanannya untuk Kabupaten Manokwari, kemudian yang diberi tanda merah Kabupaten Manokwari Selatan, dan juga Tambrau. Mungkin Bapak Ibu kaget, Tambrau kok masuk di sini lagi nih? Ya, padahal ini sudah lain kabupaten ini. Ya, jadi itulah pelayanan kami PLN. Dari sisi pelayanan kami yang membawai Mansel ini, termasuk Tambrau dan juga Kabupaten Manokwari sendiri. Jadi jumlah pelanggan yang ada di bawah ULP Prafi yang membawai Mansel ini ada 30.000 pelanggan, 30.265 pelanggan termasuk di dalam ini Mansel. Oke, jadi terkait dengan sistem secara teknis pelayanan untuk melayani Kabupaten Manokwari Selatan ini, memang dia grid langsung dari kota, Pak. Dari kota, jadi bukan pembangkit sendiri ya. Dia langsung memang disupport dari pusat pembangkit di kota. Jadi di sini kalau kita lihat dari sisi teknisnya, ini sangat rawan di dalam perjalanan yang cukup panjang. Kalau bapak-bapak dorong dari kota, tadi saya memang kebetulan baru lewat pertama kali juga sampai di sini. Dan sepanjang jalan perjalanan itu saya cuma duduk berpikir bahwa kasihan teman-teman saya ini ya, ketika nanti ada gangguan, karena cukup panjang. Nah, bahkan terpikir gimana kalau kita potong saja dan kita buat pembangkit sendiri. Karena cukup mengganggu dan sering terjadi, dan sekaligus saya mau sampaikan permohonan maaf kepada Pak Bupati dan jajarannya di Kabupaten Manokwari Selatan ini, bahwa kalau sampai dengan saat ini yang kami duduk, kami belum, dari sisi PLN kami belum maksimal. Saya mau sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus saya mohon untuk dukungan dan support dari pemerintah daerah. Karena memang setelah saya amati bahwa kesimpulan saya sementara untuk keandalan pasokan listrik di Kabupaten Manokwari ini harus ada dukungan yang penuh dari pemerintah daerah. Dukungan yang penuh ini sebenarnya tidak berat menurut saya. Hanya himbauan ke masyarakat untuk rela pohonnya, tanamannya ditebang. Itu saja. Karena sepanjang jalan tadi ada sekitar 60% itu semua ditubuhi oleh pohon-pohon pisang. Ya, pohon pisang ini ya 1 minggu kita tebang, minggu berikut sudah sampai di jaringan. Ya, itu kalau kita tebang, kalau dia diam. Kalau kita tebang pohon pisangnya melawan, wah ini. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi itu salah satu penyebab-penyebab yang sering terjadi, sehingga ya khusus di Manokwari Selatan ini sering terjadi gangguan padang itu karena itu ya, pohon. Selain itu ada binatang, hewan, ular, kodok,
apa Parsego Paniki kelelawar ya. Jadi kira-kira betul. Jadi itu yang paling sering. Nah, jadi tadi sempat terpikir saya kalau dia punya pembangkit sendiri tentu butuh waktu, butuh proses, butuh biaya dan butuh tambahan SDM. Tetapi solusi yang mudah dan simpel dan bisa dilakukan adalah cuma support dari pemerintah daerah untuk sosialisasi ke masyarakat di sepanjang kita punya jaringan ini untuk supaya rela dan tidak boleh gerakan tambahan. Ya, saya bawa bahasa-bahasa daerah di sini ya, yang merakyat ya, tidak boleh gerakan tambahan. Ya, kalau memang itu karena diindikasikan oleh karena tanaman, ketika petugas PLN datang, ya silakan untuk beri keleluasan ke petugas PLN untuk melakukan penebangan, pemotongan, pemangkasan supaya tidak menimbulkan gangguan yang berdampak ke pelayanan listrik di Kabupaten Manokwari. Baik, Pak Bupati, Pak Sekda dan seluruh pimpinan OPD, mungkin saya langsung ke inti hal yang ingin kami sampaikan ke pemerintah daerah terkait dengan aset yang tadi sudah disampaikan juga bahwa ini ada 6 kalau tidak salah hal yang ingin kami sampaikan ke Pak Bupati dan perangkat di Kabupaten Manokwari Selatan ini. Pertama, di lahan Desdes Tahota, Ising dan Nene. Karena ketika kami mau melakukan peningkatan dari sisi administrasi tentu akan melihat status hak kepemilikan ini. Ya, ketika kita mau investasi untuk peningkatan pelayanan, dari sisi akuntansi kami secara internal PLN akan melihat hal itu untuk proses persetujuan dan kelancaran. Makanya kami coba kemas dan kami coba bicarakan dengan Pak Bupati dan perangkat di Kabupaten Manokwari Selatan ini, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik sehingga pelayanan yang maksimal dari PLN bisa berjalan di Kabupaten Manokwari Selatan ini. Ya, karena memang kabupaten baru tentu banyak hal yang harus dipersiapkan. Karena seperti tadi Bapak sampaikan bahwa rencana pembangunan ini, listrik adalah motor penggerak. Tanpa listrik, Bapak tidak bisa cerita apa-apa. Bapak tidak bisa telepon, tidak bisa cas HP, tidak bisa masak nasi. Kalau kecuali kalau pakai kayu bakar. Ya, kalau mau pakai magic harus pakai listrik. Pakai genset sendiri bisa, tapi sampai kapan? Karena biayanya cukup besar dan kalau tidak punya pengalaman ya tentu ya kita saja sudah tadi orang daerah belum tadi ya. Oke, jadi poin pertama tadi Pak untuk Tahota, Ising dan ini, kemudian yang tadi sudah saya sampaikan panjang lebar. Yang poin 2 ini terkait dengan keandalan jaringan suplai ke Tansik ya. Jadi terdapat banyak pohon pisang di bawah kita punya jaringan yang ke arah Tansiki. Jadi memang perlu penebangannya. Jadi ya mungkin sama-sama dengan kami PLN untuk supaya kami sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat bisa terima dan bisa melakukan pembersihan dengan nyaman dan kapanpun, sehingga harapan saya ya kalau bisa 1 bulan sekali ya 1 bulan bikin bersih, kemudian 1 triwulan bersih, 1 semester bersih, 1 tahun bersih. Jadi tidak pada 1 tahun kan begitu. Kan secara bertahap harapan kita kan seperti itu kan, semua punya mimpi kan pasti bagus kan. Kalau tidak padam kan pasti saya tidur nyaman, saya bisa main tenis, bisa main bulu tangkis kan. Dan kalau ini padam kan ya saya kumpulan miring-miring gitu kan. Ya. Karena saya main lapangan, saya pikir yang ada di Tansiki. Kira-kira begitu ya. Oke, jadi kemudian yang ketiga melistriki kampung non PLN ya. Ini sesuai surat Bupati Mansel sendiri ya. Ya. Jadi ini untuk progresnya kami sudah laksanakan survei, kemudian penyusunan anggaran ke wilayah Pak. Kami sudah tindak lanjuti, kami sudah follow up. Next, kembali Pak. Ya, kami sudah follow up ke wilayah, kemudian untuk tindak lanjutnya percepatan persetujuan anggaran pembangunan jaringan. Jadi memang nggak tunggu persetujuan dari kantor wilayah. Jadi Pak
prinsipnya kami di UP3 sini, di area sini, cabang sini, kami sudah action, tinggal tunggu persetujuan dari wilayah. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa turun supaya kita bisa segera action. Iya. Oke, kemudian yang keempat terkait dengan pemakaian listrik ilegal. Jadi Bapak Ibu, Bapak Bupati yang kami hormati, dan ini sudah menjadi penyakit yang PLN selalu hadapi. Ya, kami produksi, setiap produksi itu kami selalu hitung. Dalam satu bulan misalnya ada sekian kWh yang kami produksi, tentu jadi rekening itu ada sekian. Jadi kami produksi 50, yang harus jadi rekeningnya harus ada segitu juga, 50 juga. Tapi kalau misalnya tidak jadi rekeningnya 50, yang sisanya kemana? Misalnya cuma jadi rekening 40, 10-nya kemana? Yang ini yang kami bilang bocor-bocor, ilegal. Sambungnya ilegal, ataupun mungkin juga karena pembersihan jaringan yang tidak bersih sehingga ada daun-daun yang lengket, gangguan-gangguan sesat, itu juga jedot. Jadi bukan tidak terhitung. Jadi Bapak Ibu sekaligus sebagai informasi saja bahwa apa yang dilakukan secara ilegal itu kami pada prinsipnya tahu. Cuma kami punya waktu dan pembagian dan skala prioritas terhadap pekerjaan itu yang belum kami lakukan secara menyeluruh. Tapi pada prinsipnya kami tahu bahwa kami produksi 50, jadi duitnya harus 50 juga. Jadi kami minta Pak Bupati ya sekali lagi untuk bisa memfasilitasi kami, mensosialisasikan ke seluruh masyarakat untuk supaya kalau memang ingin menikmati listrik, ya kami PLN siap 24 jam untuk melayani permohonan pasang baru. Tapi kalau memang tidak bisa, janganlah dilakukan secara diam-diamnya, jangan melakukan pencurian karena memang merugikan negara dan juga PLN dan juga menjadi beban bagi pelanggan-pelanggan lainnya yang nantinya ingin menikmati listrik juga. Jadi itu kendala-kendala yang kami coba harap bantuan dari pemerintah daerah untuk supaya bisa membantu kami. Terus kemudian kalau kita melakukan penertiban, ya kami mohon dukungan juga untuk supaya di lapangan kami tidak mendapat hambatan atau masalah. Oke, kemudian yang kelima terkait dengan usulan kami, ya ini mungkin sebagai usulan saja Pak. Ya, dan terserah Pak Bupati dan jajaran kira-kira baiknya seperti apa. Apakah memang harus dalam bentuk perda terkait dengan penerangan jalan, gitu, Pak. Karena memang selama ini Marsel ini Manokwari Selatan ini masih tumpang di Kabupaten Induk terkait dengan PCU. Iya. Ya. Jadi memang untuk besaran prosentasenya memang ini menjadi kewenangan internal dari Kabupaten Manokwari Selatan sendiri. Ya tentu dengan ada dasar-dasarnya dilihat dengan kemampuan ekonomi per kapita ini kan, ya, supaya jangan menjadi beban bagi masyarakat dan juga tentu dampaknya kepada PLN terkait dengan pelunasan listrik. Kalau pajaknya besar, tentu rekening listriknya besar, tentu ya kemampuan masyarakat menjadi terbatas dan juga listriknya juga ada dampaknya kan. Jadi ya itu yang ingin kami sampaikan. Kemudian sampai dengan sekarang teman-teman kira-kira dari kapan ya kita sudah mulai store ke Dispenda Mansel terkait dengan PCU Pak? 2019. Dari 2019. Per bulannya rata-rata berapa ya Pak Dia ya? Di sini masih kecil Pak. Ya. Untuk di bulan April saja itu 2.120.800 sekian. Oh, bulan April ini mana? 2021? 2021 ini Pak. Kita lihat setoran yang pas bulan April Pak. Iya. Per bulannya udah segitu. Nanti kita mohon bantuannya beberapa untuk Bupati juga ada perda mengenai penerangan jalan umum. Oh iya. Nanti itu kita akan update di wilayah induk kami supaya bisa nanti pelanggannya juga sudah ikut ke Manokwari Selatan dan PPD-nya akan bisa meningkat juga. Jadi Pak Bupati,
pajak penerangan jalan ini untuk prosentase penetapan pajaknya itu dikembalikan ke pemerintah daerah sendiri. Tentu dibicarakan dengan dewan di daerah, ditetapkan di daerah, tinggal diserahkan ke kami PLN untuk kami masukkan dalam sistem. Dari ruang rapat Bupati Manokwari Selatan, Ari, MS TV melaporkan.